Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Skarkinasi dari Prodi HKI Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 21021110185. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan orasi tentang tema PBAK UIN Malang 2021, yakni yang mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Cinta tanah air, sunnah Rasulullah SAW yang utama. Cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sangat utama. Syekh Mahmud As-Sour, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-watan atau tanah kebangsaan dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya, bukan tugas orang lain, orang terdekat atau siapapun, melainkan tugas diri sendiri untuk melindungi keluarganya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya dimanapun kita berada. Islam selalu dijunjung tinggi karena Islam merupakan tiang agama. Cinta dan kesetiaan pada tanah air adalah suatu kewajiban, bukan sunnah, namun wajib bagi kita semua umat muslim dan rakyat Indonesia. Tidak peduli dimanapun berada, kita tetap wajib menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan syarah dan perundang-undangan yang telah diatur dan ditetapkan di negara kita, yaitu Indonesia, karena mengingat negara kita adalah negara hukum. Selanjutnya, Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwaroh. Beliau berdiri di perbatasan kota Mekah lalu menatapnya dengan sedih dan bersabda, "Alangkah baiknya kau sebagai negeri, kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik,
serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotnya, karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid dan mempersatukan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya, "Kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kaum muslim." Ungkapan ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seseorang muslim, kita generasi modern, harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankan dengan segala cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru pendidikan Islam di ABHA, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut: mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespons segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi. Kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun kita berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut, dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, dan berbagai media lainnya. Setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun itu. Menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara yang digunakan syariat, agama, dan peraturan yang berlaku di suatu negara Indonesia ini. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Untuk itu, mari kita sebagai generasi modern Muslim Indonesia, generasi Islam, agar tetap menjunjung tinggi Indonesia yang tangguh, tetap cinta tanah air,
Hidup Indonesia, hidup tanah air, hidup generasi moderat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.